Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari yang indah ini kita semua kembali menikmati dan merasakan betapa indahnya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita sudah dihantar memasuki hari yang baru dan kita diberkati tubuh kita, maka kita juga siap untuk menerima segala tanggung jawab yang Tuhan Yesus percayakan pada kita. Namun sebelumnya, mari kita bekali diri kita dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dapati dari pembacaan Alkitab yang berintikan firman Allah dan perenungan kita, sehingga kita memahami dan melakukannya. Kita berdoa. Pagi yang indah ini kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus mengucap syukur. Engkau sudah memberkati kami dalam tidur malam kami, dan kini pagi hari ini kami kembali siap menjalankan panggilan dan pengutusan-Mu. Namun sebelumnya kami ingin dibekali dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua untuk dapat mengerti akan firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa syukur kami di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat 20-27. Penekanannya pada ayatnya yang ke-23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, "Jaga hati baik-baik." Kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita masih berkisar tentang kata-kata bijaksana. Seorang penulis yang menulis kitab ini sudah punya pengalaman yang begitu banyak. Terlebih lagi dalam hal kehidupan perilaku-perilaku di tengah-tengah kehidupan pada masa itu. Lalu dia punya pengalaman yang begitu indah ketika hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, atau kedekatan dia dengan Tuhan. Seorang raja yang bijaksana, yang dia minta hati dari Tuhan supaya dapat memilah antara yang baik dan yang jahat, sehingga dia sukses dalam kepemimpinannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, satu hal yang paling indah sekali adalah bahwa kita bukan saja kita menuntut ilmu supaya kita pintar, menambah pengetahuan, tapi kedekatan kita dengan Tuhan semakin memperkaya apa yang kita dapati. Sehingga setiap kata-kata hikmat, setiap pengajaran dan hati kita tertuju pada jalan yang benar. Sepanjang hati kita selalu bersih dan tidak dipenuhi dengan segala pikiran jahat, niat jahat, kebencian, dendam, dan sebagainya. Maka pandangan kita ke depan pun akan jernih, tulus. Saudaraku, mari kita melangkah di pagi hari ini. Dan selalulah ingat, supaya hati ini jangan dipenuhi dengan kebencian, hati ini jangan dipenuhi dengan dendam. Karena kalau itu semua terjadi, maka mata kita akan melihatnya, dan sambil dengan rasa dendam dan kebencian ingin melampiaskan, ingin berbuat sesuatu yang jahat. Tapi kalau hati kita bersih, maka pandangan kita pun bersih, maka tindakan kita juga akan membawa berkat bagi orang lain. Jagalah hati kita baik-baik dalam hidup ini. Amin. Mari saudaraku, kita satu dalam doa. Pagi hari ini kami mau berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Bapa di sorga untuk semua berkat-Mu. Bersama dengan jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta, pagi hari ini kami mau menyerahkan keberadaan jemaat-Mu, sektor pelayanan 2, sektor pelayanan 3, Saudari Amanda Christy De Fretes dan keluarga Penatua Suman. Tuhan berkati saudara kekasih dan keluarga yang Tuhan berkati sektor pelayanan 3. Demikian juga jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Robert Justus David Tutuiha dan adik Louis Belvania Noya. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Bertambah usia, bertambah hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit sektor pelayanan 3. Kami berdoa untuk Ibu Elsia Tumiwa, Ibu Christina Sitorus, Bapak John Manukwa, Ibu Anni Parhusip Nainggolan,
dan Bapak Boy Kainama. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi dalam tubuh mereka yang lemah, dan mereka yang sudah melalui proses pemulihan. Tuhan memberkati semuanya. Terkhusus kami mau berdoa untuk anak kekasih dari Bapak Arthur Giovando Lesina dalam perawatan di rumah sakit. Demikian juga untuk anak kekasih Bapak Eko, adik Dito yang juga dalam perawatan di rumah sakit. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan ini, Tuhan jamah mereka semua dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga mereka boleh merasakan kembali kekuatan dan pemulihan dan keceriaan mereka di masa kanak-kanak mereka. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gultom yang juga dalam perawatan. Tuhan berkati dia dalam keberadaan tubuhnya yang lemah, dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa juga untuk para pelayan firman dan sakramen. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami menyerahkan pergumulan para pelayan firman dan sakramen di tengah-tengah pelayanan dan di tengah kehidupan mereka. Tuhan memberkati secara khusus Bapak Pendeta Emeritus Metan Vanuan. Kami berdoa juga untuk Bapak Rudolf dalam proses pemulihannya dengan terapi. Kami menyerahkan orang-orang yang kami cintai ini, Tuhan diberkati, diberikan kembali pemulihan dan kekuatan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan. Berkati pelayanan mereka, keluarga, bahkan juga karya kerja mereka. Kami berdoa juga untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami, syukur kami di pagi hari ini ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.